Assalamualaikum, selamat datang kembali di kanal YouTube Pancanomits. Semoga member selalu diliputi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Topik kita kali ini adalah menuju negara superpower dan era perang dunia 3. Skema pertama, untuk persiapan mantap menuju hal di atas adalah dirinci beberapa poin sebagai berikut. 1. Permudah birokrasi pembuatan reaktor nuklir negara yang hakikatnya lebih hemat anggaran. Jika dibandingkan dengan proyek dekade lainnya seperti PLTA, anggaran yang dianggarkan untuk reaktor fusi ini akan menghemat anggaran negara 6 triliun rupiah, kemudian menghemat lahan 2 kali lipat dengan kapasitas listrik yang sama yaitu 500 megawatt. Dalam repositori abadi, limbah divitrifikasi dalam bentuk gelas borosilikat dan dikapsulasi dalam silinder stainless steel setinggi 1,3 meter. Dr. Yudi Utomo Imarjoko, ilmuwan nuklir Indonesia, dan dosen saya ketika kuliah, merancang desain kontainer limbah abadi yang mendapat pengakuan dari ilmuwan internasional. Jadi, apa poin yang bisa diambil? Salah besar kalau menduga teknologi nuklir tidak memiliki solusi mengenai limbah. Untuk semua kategori limbah, teknologi nuklir memiliki metode pengelolaan yang jelas, terstruktur dan sebagian besar sudah dilaksanakan selama puluhan tahun dengan sukses. Tidak ada industri lain yang bisa menyamai prestasi pengelolaan limbah industri nuklir. Tidak pernah ada pula ceritanya limbah nuklir meracuni sungai atau sumber air masyarakat di sekitarnya. It's simply impossible. Persoalan bagaimana mengelola limbah radioaktif sudah selesai dari dulu. Yang belum selesai adalah keputusan politik soal daur ulang bahan bakar bekas. Itu saja. Sekali lagi, bukan masalah teknologi, tapi masalah politik dilansir dari warstek.com. Nuclear fusion is arguably the best way for human being to produce energy. In terms of raw materials, the deuterium and tritium required for nuclear fusion are almost inexhaustibly in the ocean. Besides, nuclear fusion does not produce any radioactive waste, so it is extremely environmentally friendly. 2. Kampanyekan nuklir positif dan kurangi fobia. Selama ini masyarakat disihir oleh asumsi yang membuat mereka takut dan fobia terhadap nuklir, padahal itu hanya mitos berlebihan. Seandainya seseorang hanya mengantongi sumber radiasi gamma dengan laju dosis 0,1 msv per tahun, maka hingga puluhan tahun pun tidak akan terjadi kemandulan. Begitu pula tinggal di dekat PLTN sama sekali tidak bisa membuat seseorang mandul. Radiasi yang dilepaskan PLTN ke lingkungan hanya 0,01 msv per tahun, kurang dari 1/1000 dosis yang dibutuhkan agar orang bisa mandul. Secara faktual, nyatanya orang yang bekerja di PLTN tidak ada yang pernah mandul karena efek radiasinya. Kalau yang bekerja di dalam saja aman dari kemandulan, apalagi yang di luar? Kuncinya, butuh dosis radiasi tinggi agar seseorang bisa mandul karena radiasi nuklir. Dikutip dari warstek.com, 3 info positif lain tentang nuklir yang memberi jalan sebuah negara untuk menjadi adikuasa. Dan yang tak kalah pentingnya, sumber bahan bakar reaksi fusi bisa memanfaatkan limbah B3. Jadi intinya setiap negara bisa membuatnya dengan bermodalkan logam alkali. Itulah sebabnya beberapa negara sudah membuatnya termasuk Cina tanpa menunggu tergabung dengan proyek ITER. India dan Cina tahu hakikat nuklir adalah reaksi air dan logam secara kimia biasa untuk kebutuhan energi era 4.0. NUDELHBI, Kompas.com, India, Rabu, 17 Mei 2017. Mengatakan mereka akan mengembangkan 10 reaktor air keras buatan dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas tenaga nuklir sendiri. Langkah itu terjadi di tengah-tengah upaya India untuk meningkatkan produksi energi bersih atau clean energy, demikian dilaporkan oleh kantor berita Agence France-Presse. Dilansir dari Kompas.com, Cina dan India akan menjadi negara pendorong pertumbuhan produksi tenaga nuklir dunia. Kedua negara tersebut pun saat ini mengejar program energi nuklir nasional. Dikutip dari CNBC, Jumat, 9 November 2018, menurut Lembaga Energi Internasional,
IEA, pertumbuhan produksi tenaga nuklir dunia akan mencapai kisaran 46% pada tahun 2040 mendatang. Lebih dari 90%-nya berasal dari China dan India. The interconnectedness and flexibility of Industry 4.0 technologies can throw up opportunities to support transition to sustainable energy systems. Many more solutions can emerge to meet the challenges of integrating renewable energy sources. Emergence of small and large integrated power grids will require new approaches to grid management. India plans to deploy unprecedented levels of renewable energy, RE, 175 GW installed capacity of renewable energy by 2022. Up from 60 GW now, dikutip dari Claudia Comfort, Professor, Energy Economic and Sustainable. Skema kedua, era 4.0 mewajibkan adanya reaktor fusi. ITER adalah sebuah proposal eksperimen tokamak, magnetic confinement fusion, yang dirancang untuk menunjukkan kemungkinan dari penggunaan reaktor tenaga fusi skala penuh secara saintifik dan teknologi. ITER dibangun atas riset yang dilakukan atas alat seperti TFTR, JET, JT60, dan T15, dan akan lebih besar dari kesemuanya. Program ini diantisipasi akan bertahan selama 30 tahun, 10 tahun untuk pembuatan, dan 20 tahun operasi dan menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar Amerika. Studi kritis. 1. Apa sebenarnya teknologi ini benar-benar merupakan fusi yang wah dan hanya dimiliki kalangan teknokrat negara maju saja? 2. Untuk apa dibuat fusi? Bukankah reaksi fisi sudah cukup menghasilkan energi dahsyat sebagaimana awam kenal S sama dengan MC kuadrat? Hasil analisis kami, karena memang ITER ini hakikatnya merupakan sumber listrik tenaga api plasma. Jadi energi plasma ini lebih besar daripada reaksi pancaran eksotermik yang selama ini dikenal reaksi fisi. Jadi, sebenarnya nuklir hakikatnya reaksi kimia biasa yang terkontrol yang intinya nuklir dan S sama dengan MC kuadrat bukanlah sesuatu yang terlampau bahkan lebih banyak unsur sugesti berlebihan dibanding kenyataan. Sumber energi plasma inilah lebih besar daripada hanya sekedar fisi uranium. Tapi apakah sebenarnya plasma ini? Apakah benar hanya negara maju yang hanya dapat membuat teknologi ini? Sebelum ke arah sana, mau tidak mau kita harus pahami dulu apa itu hakikat gravitasi yang sebenarnya. Electron beam ion trap merupakan generasi lebih anyar dari tokamak yang memiliki prinsip kerja seperti spektrofotometri, dan prinsip kerja seperti ini tentunya tidak asing bagi kalangan analis kimia. Hasil eksperimen EBIT baru-baru ini diklaim bahwa plasma dapat menghasilkan black hole yang memberikan efek gaya tarik gravitasi. Yang jadi masalah dari klaim ini adalah berarti dengan kita menceburkan diri pada api yang berukuran sangat besar maka kita akan dapat pergi ke dimensi waktu alam semesta lain. Tentu ini klaim konyol. Penafsiran yang benar dari eksperimen EBIT ini adalah gaya tarik yang selama ini awam kenal gravitasi justru berasal dari gaya radiasi yang berasal dari api sangat besar yang berada tepat di bawah permukaan bumi, neraka, dengan mekanisme optomekanik. Tentunya kita akan kaget luar biasa dengan penemuan ini, rahasia hakikat nuklir yang sebenarnya hanya melibatkan reaksi kimia biasa dan melibatkan air sebagai inisiatornya. Skema ketiga, anggapan fusi merupakan sesuatu yang luar biasa telah menyihir seluruh negara bahwa teknologi ini hanya dimiliki negara tertentu. Kita lanjutkan, selain itu potensi bahan bakar nuklir sangatlah melimpah di Nusantara ini. Batan memperkirakan potensi uranium Indonesia hanya sebagai berikut. Sebelumnya, temuan potensi mineral uranium telah ditemukan. Batan berada di daerah Kalan, Melawi, Kalimantan Barat. Selain Kalan, ada beberapa daerah yang potensial lainnya memiliki kandungan uranium, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga Sumatera Utara, dan Biak Papua. Batan menghitung besaran potensi uranium di Indonesia mencapai 7.000 ton dikutip dari detik.com. Benarkah demikian?
Padahal potensinya jauh lebih besar dan berikut ini prediksi berani dari penulis: Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gunung Bobaris, Gunung Meratus, Pulau Laut, dan Pulau Sebuku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bungku dan Wosu, Maluku Utara, Pulau GB dan Pulau Halmahera, dan Papua, Pegunungan Siklop dan Pegunungan Maroponi. Prediksi kuat kepastian keberadaan uranium secara teoritis berdasarkan konsep struktur berkala Niels Bohr 1922, diolah oleh Rizal Pahlavi. Skema keempat, Pak Presiden Jokowi, jika ingin Indonesia maju maka beri UMKM akses pengembangan nuklir dan teknologi militer. Realitanya jika bangsa Indonesia tidak segera berinovasi tingkat tinggi maka dikhawatirkan mayoritas, tidak semuanya, yang terjadi, satu lulusan doktor klimaksnya terseret menjadi koruptor dan mafia untuk menjadi kaya raya yang kuat pengaruh jahatnya atau menjadi pemulung yang miskin yang lemah pengaruh baiknya. 2. Rakyat biasa klimaksnya terseret menjadi artis, prostitusi dan penjual narkoba untuk kaya raya yang kuat pengaruh jahatnya atau menjadi penjahat kelas ceri yang miskin dan lemah pengaruhnya. Sisanya yang kuat berpedoman terhadap agama sering dianggap radikal atau dia menjadi yang terbawa arus. Dua hal di atas tergantung mana yang kuat pengaruhnya di tempat dia mencari duit. Solusi: dengan pengajaran agama yang lurus dan baik di suatu negara akan mengurangi tingkat kriminalitas dan dengan menyibukkan masyarakat dengan kegiatan inovasi produktif berdaya jual maka akan mengurangi tingkat kemiskinan suatu negara. Oleh karena itu, perlunya penerapan inovasi tingkat tinggi dengan konsep iptek yang iman dan takwa yaitu agar dapat mengurangi tingkat kriminalitas dan tingkat kemiskinan di suatu negara. Buang penyewaan satelit Artemis dan rekrut seluruh ahli teknologi untuk mengembangkan komunikasi lebih cepat, canggih dan efisien tanpa satelit. Penyewaan satelit Artemis untuk keperluan militer dari Inggris berbuntut masalah dan merugikan NKRI dari berbagai sisi. 1. Data rahasia militer negara terancam. 2. Berbuntut hutang yang mungkin berbunga, total hutang sewa 500 miliar rupiah lebih. Dan seterusnya. Solusi kedepannya rekrut dan bawa pulang seluruh ahli teknologi Indonesia dan buat sebuah proyek komunikasi tanpa satelit yang sudah dikembangkan DARPA dari tahun 2015 sebelum terlambat. Hal ini akan menghasilkan estimasi penghematan anggaran negara hingga 21 triliun rupiah dan menghasilkan dampak yang lebih canggih dari komunikasi satelit. Pancanomics Mega Project. Pancanomics Indonesia mengusulkan proyek teknologi yang lebih canggih dari kemampuan satelit sebagai solusi agar bebas dari ketergantungan teknologi satelit yang mahal namun sebenarnya tidak efektif dalam segala bidang termasuk militer. Hal ini ditandai dengan memperhatikan 3 parameter penting. 1. CAI, Cold Atom Interferometry, yang dikembangkan untuk optimalisasi pengukuran gravitasi. 2. PLAC, Pulse Laser Atomic Clock. Inovasi secara optomechanik. 3. Microwave Transmission, LORAN, yang merupakan inovasi berkelanjutan dari masa Perang Dunia. Urgensi dari proyek ini adalah mendapatkan tingkat akurasi GPS lebih akurat dari sebelumnya, satelit, dan fungsi lainnya dalam komunikasi dan transmisi data serta fungsi yang tak kalah pentingnya adalah dapat menghemat anggaran negara tiap tahun karena dengan adanya teknologi ini maka seluruh fungsi satelit tergantikan.